Why do the Nazca construct 300-foot-wide images and mile-long lines that they have no way of viewing? Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 misteri arkeologi teratas. It is one of the places where logic no longer makes sense. Untuk daftar ini kita akan membahas beberapa misteri besar yang terkait dengan arkeologi, termasuk lokasi yang hilang, kejadian yang tidak dapat dijelaskan, dan artefak yang aneh. Jika ada teka-teki lama yang membuatmu bingung dan tidak ada dalam daftar kami, beritahu kami di kolom komentar. Nomor 10, Patung Moai, Pulau Paskah. Bisa dibilang sebagai hal yang paling terkenal tentang Pulau Paskah, Patung Moai adalah simbol yang diakui di seluruh dunia. The Moai are considered to be no more than perhaps 1,000 years old. However, it has been established that some of them penetrate down into the ground by a great amount of feet to reveal the rest of the body, not just the oversized head. And the amount of patination suggests that they are infinitely older than 1,000 years. Sementara hampir semua orang dapat memberitahu apa itu patung berkepala besar. Patung ini masih menyimpan beberapa misteri. Bagaimana mereka diangkat dari tempat mereka diukir masih menjadi pertanyaan, karena mereka berukuran sangat besar. This is where 1,000 of these figures were carved, over maybe 5 centuries. For reasons still unclear, these were never delivered. But how are any of these monsters moved? Meskipun pada awalnya kereta luncur diberhentikan karena dianggap tidak praktis, dalam upaya menciptakan kembali gerakan dan karena kurangnya pohon di Pulau Paskah, hari ini teori yang berlaku adalah bahwa mereka berjalan sendiri menuju tempat tersebut. Atau lebih tepatnya, mereka dibawa dengan cara berjalan diseret dengan sangat lambat menggunakan tali. Tetapi teori ini belum disepakati. Scientists are continually uncovering more of this history. But it is already clear that this was a remarkably complex society, of which the Moai were only one part. Nomor 9, Burung Saqqara. Mesir penuh dengan artefak dan reruntuhan misterius, sementara piramida dan sarkofagus mendapat banyak perhatian. Salah satu temuan arkeologi yang paling aneh hanya beberapa inci panjangnya. Burung Saqqara adalah objek yang pertama kali ditemukan di sebuah makam di kota yang sama pada tahun 1898. Sebagai model, tujuan pasti artefak ini tetap menjadi bahan diskusi selama 1 abad setelah penemuannya. Apakah itu mainan? Apakah ini benda seremonial? Beberapa berpendapat itu adalah contoh bahwa orang Mesir mungkin tahu tentang penerbangan skala kecil, mengingat ekornya yang aerodinamis. The Saqqara bird has provoked this fascinating discussion as to whether the ancient Egyptians did actually know how to fly. Meskipun terlalu berat untuk terbang sendiri, idenya mungkin menarik buat sebagian orang. Nomor 8, Naskah Voynich. It's the world's most mysterious book, written by an unknown author. Dinamakan untuk orang yang membelinya pada tahun 1912. Naskah Voynich berasal dari awal abad ke-15. Hal ini telah membingungkan banyak sarjana selama berabad-abad. The truth is, after decades of dedicated study to try and solve the mystery, this strange book seems likely to remain one of our most enduring historical codes to crack. Ditulis dalam bahasa dan skrip yang tidak ditemukan di tempat lain, Naskah Voynich berisi berbagai gambar yang menggambarkan simbol astrologi, manusia, makhluk, dan tumbuhan yang tidak semuanya nyata. Upaya untuk memecahkan kode naskah yang menunjukkan bahwa bahasa tersebut mungkin merupakan bahasa yang dibuat, mungkin kode yang ditulis untuk melindungi isinya. Cryptologists say the writing has all the characteristics of a real language, just one that no one's ever seen before. What makes it seem real is that in actual languages, letters and groups of letters appear with consistent frequencies, and the language in the Voynich manuscript has patterns you wouldn't find from a random letter generator. Adapun tujuannya umumnya diyakini sebagai catatan herbal dan pengetahuan tentang planet-planet. Namun, bahasa yang tampak dikodekan serta tumbuhan dan hewan fiktif membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah naskah Voynich bisa memiliki asal yang lebih dalam atau lebih aneh. There are theories that the book might have been written in a kind of encoded Latin, or that an alien wrote it while being held captive in a monastery, or that Leonardo da Vinci wrote it as a child. Nomor 7, Batu Pumapunku. Terletak di Bolivia, Pumapunku adalah situs arkeolog di Bolivia modern, dibangun oleh budaya Tiwanaku. Fitur lokasi yang paling khas dan misterius adalah blok batunya. That is part of the great mystery of Pumapunku. It seems as though some kind of factory was set up there to make these almost exactly the same. It's almost like a Lego system of interconnecting blocks, and that is unique on this earth.
Silat lurus dan menampilkan lubang-lubang yang saling mengunci yang menyatukan seperti menara Jenga membuat batu-batu ini tampak sangat maju. Dan konstruksinya karena dibuat pada abad ke-6 Masehi. It's like some giant cataclysm just wiped out this entire area. Archaeologists are baffled by what Puma Punku was, how it looked, and what the purpose of this enormous structure would have been. Keseragaman batu menunjukkan produksi massal dan pengukuran yang sangat akurat, yang bertentangan dengan yang dapat dilakukan oleh bangsa penerus Tiwanaku, suku Inka, berabad-abad kemudian. Puma Punku telah menjadi subjek yang paling populer di teori pinggiran, seperti peradaban kuno, maju, dan intervensi alien. There is now very little doubt in my mind that Puma Punku was built with some sort of extraterrestrial technology, and that its destruction was probably caused by a great flood, perhaps the same flood that is described in the Old Testament. Bagaimanapun mereka dibuat, batu-batu ini adalah prestasi teknik yang sangat luar biasa. Nomor 6, palu London. Tepat ditemukan di Texas, London. Palu London adalah palu tukang besi yang khas dan bagian dari batang kayu. The hammer itself was found in the Travis Formation. It's a concretion of sandstone. And it usually takes about 140 million years for this to form. That would put it at 140 million years old. Yang membuat palu ini begitu kontroversial adalah usia potensialnya. Banyak yang menganggap bahwa artefak anomali adalah artefak yang tidak dapat dibuat karena ditemukan terbungkus batu dari era kapur. Bagaimana bisa alat buatan manusia ada di dalam batu dari jutaan tahun sebelum manusia ada? Penjelasan paling umum adalah efek beton alami terjadi di sekitar palu yang lebih modern. When we were making steel for tools, part of the process is to use a blast furnace to remove carbon out of it completely, but we always have about 0.2 to 2% left over. There's always a carbon signature on our steel, but there wasn't any carbon whatsoever that was found in this particular material. Sayangnya penanggalan definitif dari artefak tersebut kemungkinan sulit, karena saat ini berada di museum kreasionis yang tidak mengizinkan tes pada bukti mereka. Nomor 5, Stonehenge. Salah satu situs arkeolog yang paling terkenal di dunia, Stonehenge adalah cincin megalit batu di Inggris Selatan. Standing here in the shadow of these huge stones, these megaliths, you can't help but be in awe of those ancient builders. Dibangun sekitar 4 atau 5.000 tahun yang lalu, tujuan pasti Stonehenge tidak pernah dikonfirmasi karena pembangunannya tidak meninggalkan catatan tertulis. Alasannya bervariasi dari astronomi ke supranatural. Namun situs tersebut sudah ada menjadi pemakaman selama ribuan tahun. In the 1920s, nearly 60 human burials were excavated here. Many in that outer ring of 56 pits known as the Aubrey Holes. But the discoveries were hardly acknowledged. Selain mengapa dibangun, bagaimana dibangunnya pun menjadi bahan perdebatan. Meskipun beberapa orang tidak percaya bahwa batu-batu besar itu dapat dipindahkan bermil-mil jauhnya dari tempat pemotongannya, beberapa penjelasan telah disampaikan dan bahkan didemonstrasikan. The predominant theory as to how the megalithic blocks were moved is that the builders fashioned sledges and rollers out of tree trunks to lug the blue stones from the Preseli Hills, then transferred them onto rafts and floated them first along the Welsh coast and then up the River Avon towards Salisbury Plain. Berapa banyak kita mempelajarinya, Stonehenge akan selalu mempertahankan sisi mistiknya. Why is it here? What's it for? How was it built? The answers are lost in the mists of time. Nomor 4, peradaban lembah Sungai Indus. Dikenal juga sebagai peradaban Harappa. Masyarakat kuno ini tinggal di lembah Sungai Indus di tempat yang sekarang disebut India dan Pakistan sekitar 5.000 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu peradaban paling awal di bumi. No less than 1,000 sites have been discovered in a region covering 1 million square kilometers. The Indus, born of the Himalayan snows and bounded by Pakistan and India, is 3,000 kilometers long. Its valley was home to a flourishing civilization. Terlepas dari sejarahnya yang terkenal, banyak hal yang tetap menjadi misteri. Di antaranya adalah sistem penulisan dan takdirnya. Aksara Indus tidak memiliki batu Rosetta yang terkenal, sehingga belum dapat diuraikan. Namun ada beberapa teori mengapa itu hilang. In 1977, British researcher David Davenport discovered that part of the archaeological site
showed evidence of having been destroyed by an extremely powerful explosion. Alasan utama penurunannya adalah invasi luar, mungkin dari Asia Tengah, serta perubahan iklim dan bencana alam, menyebabkan kekeringan dan memaksa penduduknya untuk bermigrasi. Nomor 3, kota Helike yang hilang. Helike has always eluded those who have searched for it. Orang Yunani kuno menceritakan sebuah kota yang tenggelam di bawah ombak. Welcome to the city of Atlantis. Tidak, bukan Atlantis, tapi Helike. Tidak seperti lokasi legendaris itu, Helike dipastikan adalah tempat yang nyata. Pernah menjadi bagian dari Liga Achaean, Helike tenggelam di bawah air setelah gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan pada abad ke-4 sebelum Masehi. This is a Helike fault. We think this is the fault surface was probably responsible for the earthquake that destroyed Helike. We know from an earthquake in 1861 that this fault has one peculiar quality. It makes the ground sink. Selama beberapa dekade di abad ke-20, para arkeolog dan penjelajah laut mencari lokasi Helike. Akhirnya ditemukan pada tahun 2001. Namun sementara Helike telah ditemukan kembali, tetap saja masih banyak rahasia yang harus diungkap tentang kota yang hilang. Dan lokasinya yang berada di bawah air membuat penelitian menjadi proporsi yang sulit. Nomor 2, mekanisme Antikythera. Komputer adalah penemuan modern, bukan? Salah. Dipulihkan dari kapal karam di lepas pantai pulau Yunani dengan nama yang sama, mekanisme Antikythera adalah salah satu komputer analog tertua yang pernah ditemukan. Berasal dari suatu tempat antara abad ke-3 dan ke-1 sebelum Masehi. If it hadn't been discovered when it was in 1901, no one would possibly believe that it could exist because it's so sophisticated. Mekanisme ini dirancang untuk memprediksi tidak hanya posisi 5 planet yang dapat diamati di langit malam, tetapi juga gerhana beberapa dekade sebelumnya. Mekanisme jarum jam sebelumnya dianggap tidak ditemukan sampai berabad-abad kemudian, dan mengingat kerumitannya, tampaknya orang Yunani kuno pasti telah membuat perangkat lain dengan konstruksi dan kemampuan yang serupa. It rewrites the history of technology. It tells us that things were going on in 2nd century BC Greece, which we had no idea about. Kami masih tidak tahu bagaimana mekanisme ini dibangun dengan alat yang tersedia pada saat itu, atau keajaiban mekanis apa yang mereka buat. Some have argued that it's so complex, the Greeks couldn't have made it at all. There are even some who say it must have been created by aliens. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda berlangganan saluran kami dan membunyikan bel untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru. Anda memiliki opsi untuk diberitahu jika ada video sesekali atau semuanya. Jika menggunakan ponsel, pastikan masuk ke pengaturan dan mengaktifkan notifikasi. Nomor 1. Runtuhnya zaman perunggu. Selama abad ke-12 sebelum Masehi, budaya laut Mediterania mengalami pergolakan kekerasan yang menyebabkan banyak dari mereka menurun atau runtuh secara langsung. Keruntuhan yang tiba-tiba telah menarik minat para arkeolog dan sejarawan selama berabad-abad. Catatan waktu menunjukkan serangan oleh masyarakat laut ini yang mungkin berkontribusi pada ketidakstabilan politik. Munculnya senjata besi mungkin juga menyebabkan lebih banyak kerugian oleh peradaban yang ada yang tidak beradaptasi dengan cukup cepat. Ada juga bukti suksesi bencana, termasuk letusan gunung berapi dan gempa bumi. Sampel serbuk sari juga menunjukkan periode panas yang lebih tinggi, dan perubahan iklim dapat menyebabkan kekeringan. Penjelasan paling umum melibatkan beberapa atau semua badai sempurna yang menyebabkan keruntuhan masyarakat besar-besaran ini. Apakah Anda setuju dengan pilihan kami? Lihat klip terbaru lainnya di Watch Mojo Indonesia dan pastikan Anda berlangganan dan membunyikan bel untuk notifikasi video terbaru.